biasa. Sungguh Engkau ajaib. Kasih-Mu menjamah hidup kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar buat hidup kami. Terima kasih buat malam ini. Kami percaya kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Berfirman kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami ucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. God is good. All the time. And all the time. God is good. Ini satu kata yang saya suka. Sangat-sangat suka. God is good all the time. And all the time God is good. Amen. Nggak peduli keadaan kita baik atau tidak baik. Tidak berubah kebaikan Tuhan. Amen. Dia tetap baik. Selalu baik. Luar biasa. Thank you, Pastor. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan selamat kepada tim pembelaan di tempat ini yang sudah dibuka suatu gereja di tempat ini. Saya bersyukur ya. Saya sangat sukacita kalau ada teman-teman terus berjuang ya, membuka gereja. Saudaraku, kalau ingat Pasar Baru, berapa tahun yang lalu saya ada perintisan juga di Saman Budi Raya ya. Jadi daerah ini daerah yang sangat subur. Saya percaya ada banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan di tempat ini Tuhan. Ya, akhirnya saya menginjakkan kembali ke tempat ini ya. Setelah bertahun-tahun saya keliling luar kota, sudah lama nggak berada di Jakarta. Kembali juga lagi sekarang di Pasar Baru ya. Jadi kayak nostalgia ada ini ya. Haleluya. Terima kasih banyak juga ya Pastor dan tim yang sudah memberikan saya kesempatan membagikan firman Tuhan hari ini. Ya, diselesaikan dengan cara seksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Biasa Francisco Stefanus kalau khotbah nggak kenal waktu. Karena kalau di kampung-kampung khotbah 30 menit diketawain. Apalagi kalau saya harus berdiri KKR lapangan sepak bola yang ribuan orang datang itu berjam-jam. Belum doain yang sakit, belum dengan kesaksian. Jadi khotbah di Jakarta memang harus diselesaikan dengan cara seksama dan waktu singkat-singkat dan saya harus belajar. Jadi kadang-kadang saya selalu bilang jangan sungkan-sungkan yang di belakang. Kalau waktunya habis angkat tangan. Biar rem mendadak nggak apa-apa begitu. Tapi saya bersyukur ya di pengembalaan di GBI ini offline Pantai Indah Kampung, saya juga sudah dilatih kok 30 menit. Haleluya. Jadi kalau ingat nostalgia dulu itu kayak ibadah di kantor ya. Kalau di kantor kita ibadah kantor tuh 15 menit begitu ya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Nama saya Francisco Stefanus, sudah menikah, istri satu dan satu-satunya. Anak pertama lahir tahun 1998. Anak yang 1999, sorry. Anak pertama lahir tahun 1999, anak kedua lahir tahun 2022. Saya menikah 98. Jadi pas masa sulit ya, tapi tetap diberkati. Haleluya. Ya, hari ini saya ke Bapak Indonesia diterjemahin atau tidak? Tidak, wah luar biasa ya. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang mengetahui kehendak Tuhan. Ya. Knowing atau understanding God's will. Sebenarnya zaman sekarang ini zaman yang gampang, saudaraku. Ya sebenarnya kayaknya sih nggak perlu pendeta ya. Saudaraku tinggal ketik Google aja. Ya, understanding God's will banyak itu. Ya, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Banyak. Wah, apalagi ini banyak hamba-hamba Tuhan sudah mengerti ya satu tema yang susah-susah gampang, tapi dibilang gampang juga susah ya. Nah, saudaraku, saya mau berbicara ini tentang hidup dalam kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup dalam kehendak Tuhan? Ya harus mengerti kehendak Tuhan. Kalau nggak mengerti kehendak Tuhan, bagaimana hidup dalam kehendak Tuhan? Jadi kalau sudah mengerti kehendak Tuhan, ya hidupi kehendak Tuhan itu. Jadi bukan hanya buah pengetahuan. Karena ada orang yang mengerti kehendak Tuhan, tahu kehendak Tuhan, tidak menghidupi kehendak Tuhan itu di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kehendak Tuhan apa sih? Ya simpel-simpel aja ya, saya nggak suka yang sulit-sulit karena biasa apa di kampung. Sudah sekian
yang simpel-simpel aja gitu ya. Yang sulit-sulit buat pendeta yang lain lah, yang kitanya banyak kan. Yang saya mah yang penting ya lihat kuasa Tuhan dinyatakan udah cukup. Ya. Sekarang dikasih Tuhan gampang sih. Kehendak Tuhan itu apa? Ya keinginan Tuhan, kemauan Tuhan, rencana Tuhan, tuntunan Tuhan. Tapi kehendak Tuhan adalah prinsip-prinsip yang Tuhan sudah tetapkan. Ya. Jadi kalau kita mau mengerti kehendak Tuhan, ya harus mengerti prinsip-prinsip yang Tuhan tetapkan. Dan kita harus hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang Tuhan tetapkan. Saya percaya kalau dari sisi Tuhan sangat rindu ya, sangat rindu kita semua berjalan, mengerti, menghidupi kehendaknya. Pasti dari sisi Tuhan, ya Tuhan mau kita semua mengerti kehendaknya dan berjalan dalam kehendaknya. Dari sisi Tuhan, Tuhan pasti menuntun kita kok. Tuhan pasti membimbing kita untuk berjalan dalam kehendaknya. Itu dari sisi Tuhan. Tapi semua itu tergantung kita. Kitanya mau nggak? Kalau kitanya nggak mau, ya jangan salahkan Tuhan. Tuhan pribadi punya pribadi yang nggak suka maksa. Ya. Engkau mau nggak hidup dalam kehendak Tuhan? Engkau mau nggak mengerti kehendak Tuhan? Karena manusia itu lebih banyak memilih kepengen hidup menurut maunya sendiri, menurut kemauannya sendiri. Karena banyak orang berpikir kalau hidup menurut kehendak Tuhan itu nggak enak, kayaknya nggak enjoy. Padahal kalau kita benar-benar mengerti kehendak Tuhan, wah kehendak Tuhan itu bikin enjoy, bikin sukacita, bikin bergairah dalam hidup ini. Justru orang yang nggak mengerti kehendak Tuhan, hidupnya bingung, ya, nggak tahu tujuan, nggak tahu arahnya. Ya, berbahagialah yang kita mengerti kehendak Tuhan. Nah, kita mau mulainya dari mana untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Saya mau buka Mazmur pasal 25 ayat 4 sampai 5. Saya mau baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini BIMK. Dikatakan gini, tunjukkanlah kehendak-Mu kepadaku, ya Tuhan. Nyatakan apa yang harus kulakukan. Ajarilah dan bimbinglah aku untuk hidup menurut kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Aku selalu berharap kepadamu. Kita kalau mau mengerti kehendak Tuhan, kalau mau hidup dalam kehendak Tuhan, startnya mulai di sini. Teach me. Dimulai show me. Show me your ways. Tunjukkan aku jalan-jalanmu. Nggak cukup show. Teach me. Lead me. Karena ada orang yang sudah ditunjukkan jalannya, tapi nggak terus lagi minta diajar Tuhan bagaimana menjalaninya. Kemudian nggak lagi rindu untuk dipimpin Tuhan. Contoh, misalnya seorang pengusaha, Tuhan tunjukkan jalan. Saya harus berusaha apa? Nah, Tuhan tunjukkan bisnis ini. Nah, setelah ditunjukkan bisnisnya oleh Tuhan, bagaimana kita menjalani bisnis itu? Tentunya kita harus naik lagi. Teach me. Ajari saya Tuhan, bagaimana bisa menjalankan bisnis ini. Nah, setelah Tuhan kasih pengertian, cara-cara, metode dan sebagainya, kemudian lead me. Jadikan Tuhan pemimpin. Kalau kita seperti itu, saya percaya apa yang kita lakukan berhasil. Ya, di sini lihat Daud, show me, teach me, lead me. Jadi Daud pribadi yang memiliki kerinduan, yang kehausan Tuhan, saya nggak bisa hidup tanpa kehendak-Mu. Wow, keren saudara. Itu dulu yang harus jadi dasar. Kalau kita punya dasar kerinduan yang mendalam, itu gampang bagi Tuhan menuntun kita. Tapi kalau kita aja lebih mengandalkan pengertian sendiri, pengalaman kita sendiri, prinsip hidup kita sendiri, kemauan sendiri, ya Tuhan gak pernah memaksa. Nanti sudah ke pojok-jok, kejepit,
Baru bilang, Tuhan, kenapa kau harus begini? Kok begini ya? Padahal kita sendiri awalnya nggak punya kerinduan seperti itu. Ini start. Jadi harus dimulai dari hati dulu. Ya, apapun yang kita mau lakukan dimulai dari hati. Itu sangat penting. Seperti Daud. Show me, teach me, lead me. Minta Tuhan kasih tuntunan. Minta Tuhan ngajari kita dan jadikan Tuhan pemimpin dalam hidup kita. Pemimpin dalam setiap apapun kita. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Wow, kalau seperti itu kita pasti dituntun oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Hari ini saya tergerak untuk membahas dalam Efesus pasal 5. Ya. Topik bahasan kita ada Efesus pasal 5. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Simpel saja. Ya. Gak usah yang sulit-sulit. Ya. Efesus 5 ayat 17. Saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia yang terbaru. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Dikatakan usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi untuk bisa mengerti kehendak Tuhan perlu usaha. Nggak bisa jalan dengan sendirinya. Ya. Perlu ada usaha. Bagian Tuhan punya kerinduan, menuntun, memimpin. Setelah kita punya kerinduan, maka ada usaha yang harus kita lakukan. Dikatakan jangan bodoh. Saya percaya firman Tuhan nggak ngomong orang yang nggak ngerti kehendak Tuhan itu bodoh. Saya percaya Tuhan nggak ngomong gitu. Saya juga nggak ngerti kalau lu nggak ngerti kehendak Tuhan itu bodoh. Enggak. Tapi dari sini kita bisa melihat bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Yang pertama, jangan bodoh. Ya. Gimana supaya enggak bodoh? Ya belajar. Kan simpel aja. Ya belajar supaya enggak bodoh. Jadi untuk mengerti itu kehendak Tuhan harus belajar. Nah, kalau kita belajar perlu guru. Ya kan? Guru yang terpelajar, yang lebih hebat dari kita, yang lebih jago dari kita. Nggak mungkin dong kita belajar dengan guru yang lebih goblok. Udah kita bodoh, belajar dengan guru yang lebih goblok. Tambah goblok-goblok. Pasti kita memerlukan orang di sisi kita, di samping kita yang lebih pandai dari kita. Makanya anak-anak Tuhan kita perlu, ya secara manusia kita perlu memiliki teman, sahabat, gembala, mentori yang bisa mendampingi hidup kita. Dan kita perlu belajar. Dan untuk belajar kita perlu rendah hati. Saya juga sampai hari ini masih belajar, saudara. Ya, kita perlu belajar. Ya, kalau kita melihat ada kekurangan dalam diri kita dan kita lihat orang di sekitar kita, siapapun itu, ya, tim pengembalaan kita kah, atau sesama jemaat kah, atau hamba-hamba Tuhan yang lain yang kita rasa lebih senior, lebih berkompeten, belajar. Saya pun sampai hari ini masih belajar. Ya. Kita perlu orang-orang yang lebih pintar. Itu secara manusia. Nah, yang namanya belajar perlu pengajar. Yang namanya belajar perlu buku pelajaran. Kan begitu, sederhana kan? Perlu pelajaran. Nah, tapi hari ini kita mau melihat sisi yang berbeda. Kita perlu ya didampingi oleh hamba Tuhan, mentor, teman-teman, orang-orang yang di sekitar kita yang lebih hebat, lebih jago, lebih pintar. Perlu untuk kita belajar, ya, untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan sehingga kita nggak bodoh. Tetapi di sini kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 dikatakan demikian. Namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Sekarang Roh Kudus sudah datang ya. Waktu itu masih janji ya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ternyata
ternyata di satu sisi kita boleh belajar ya dengan hamba-hamba Tuhan, teman-teman rohani, tapi ingat ada Maha Guru yang luar biasa, the Holy Spirit. Roh Kudus. Roh Kudus pengajar yang tidak akan pernah salah. Manusia bisa salah. Hebatnya manusia kadang-kadang pikirannya masih ikut campur, perasaannya masih ikut campur. Tapi kalau Roh Kudus nggak akan pernah salah. Jadi bagaimana kita harus bisa mengerti kehendak Tuhan? Kita harus melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Nggak bisa enggak. Harus, karena Roh Kudus itulah pribadi yang nggak pernah salah. Jadi sederhana, bergantung, bersandar, berharap sama Roh Kudus, bersekutu dengan Roh Kudus. Saya percaya dalam setiap orang percaya ada Roh Kudus. Tapi pernah nggak kita ngomong, the Holy Spirit show me your way, teach me, lead me. Pernah nggak kita melibatkan Dia dalam hidup kita? The Holy Spirit. Kemudian namanya belajar, ada buku pelajaran pasti. Nah, dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah, 2 Timotius 2:3 ayat 16 dibilang gini, seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah dan bermanfaat. Ya. Seluruh kitab suci, Alkitab, Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru itu bermanfaat. Ya. Selain kita mengandalkan kuasa Roh Kudus, kita perlu buku yang namanya Alkitab. Jadi kita perlu baca Alkitab. Ya, saya bersyukur dengan Alkitab terjemahan yang baru, ya, yang terbit. Jadi saya mulai baca Alkitab dari Kejadian lagi, ya. Saya mulai garis-garisin lagi, ya. Ya, walaupun ada Alkitab yang di handphone, tapi kan yang terjemahan baru kan, yang terbaru kan nggak ada, ya. Jadi mau nggak mau saya baca lagi, gitu ya. Dan itu dikatakan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi simpel sekali bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Baca Alkitab, mengandalkan kuasa Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan memberikan understanding, memberikan pengertian yang benar. Saya percaya kita semua baca Alkitab. Ya, tapi saya membagikan begini. Saudaraku, saya pernah dengar gini. Kalau baca Alkitab, itu jangan pilih-pilih ayat. Yang kamu suka, kamu ambil. Yang gak suka, kamu buang. Saya percaya semua Alkitab, PL dan PB itu bermanfaat. Nggak ada yang nggak bermanfaat. Ya, dan kita harus baca. Kita nggak boleh pilih-pilih, saya setuju. Tapi untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan, kita harus bisa pilah-pilah. Pilih-pilih nggak boleh, tapi pilah-pilah kudu. Karena kalau kita nggak bisa pilah-pilah dengan tepat, dengan benar Alkitab ini, kita bisa salah mengambil keputusan dalam hidup. Contoh aja sederhana. Ini simpel aja contoh ya, contoh aja simpel. Ini banyak hamba Tuhan ya. Ini yang saya lakukan. Kalau kita baca misalnya Ulangan pasal 28, itu kan berkat dan kutuk. Wah, ya kan? Ada berkat, ada kutuk. Ayat 1. Kalau kamu sungguh-sungguh dengan firman Tuhan dan lakukan dengan setia, maka kamu akan diberkati. Di ladang, di kota, bakula, adonan, wah. Jadi Allah bisa memberkati kita. Giliran Ulangan pasal 28 ayat 15. Tapi kalau enggak setia melakukan, segala kutuk turun atasmu. Wih, serem. Ternyata Tuhan itu bisa memberkati dan bisa mengutuk. Tergantung kita. Ya kan? Engkau jauh, aku jauh. Engkau dekat, aku dekat. Kalau engkau jauh dari Tuhan, Tuhan jauh. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, Tuhan dekat. Itu kan begitu intinya. Jadi kalau engkau baik, berkat datang. Kalau engkau nggak baik, kutuk datang. Itu kalau kita nggak bisa pilah dan kita hidupi itu, repot saudaraku.
Berarti kalau ada masalah, jangan-jangan saya ada salah. Kutuk sedang datang. Tuhan mengutuk saya nih. Kalau kita nggak tempatkan dengan benar, kita bisa salah berjalan dengan kehendak Tuhan. Kita salah menilai Tuhan. Salah menilai Tuhan, tindaknya juga salah. Responnya salah, buahnya juga salah. Tapi kalau kita bisa memilah-milah, kita lihat itu Tuhan bicara tentang hukum Taurat. Dan ayat-ayat yang lain mengatakan kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kita hidup di dalam hukum kasih karunia. Galatia 3 jelas ayat 9 sampai 14. Yesus mati di atas kayu salib menanggung kutuk kita dengan cara digantung dengan kayu salib supaya berkat Abraham datang kepada kita. Abraham diberkati karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebagaimana Abraham diberkati, kita juga diberkati. Amen. Jadi cuma ada satu kehendak Tuhan dalam hidup kita, diberkati. Amen. Aku diberkati, aku dilimpahi. Itu aja kehendak Tuhan. Jadi kalau ada masalah, persoalan, kesulitan dalam hidup kita, jangan pernah berpikir Tuhan mengutuk kita. Sekalipun kita ada kesalahan dan kekurangan, yang ada di dalam kehendak Tuhan, hidup kita diberkati. Amen. Nah itu salah satu contoh. Kita kalau nggak pilah-pilah, repot kita menerjemahkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Hukum Taurat boleh dibaca, boleh dipelajari, tapi jangan dihidupi. Kalau hukum Taurat saudara hidupi, berbahaya, saudaraku. Itu salah satu contoh ya. Jadi saya percaya kita semua baca Alkitab, percaya. Ya. Saya percaya kita nggak boleh pilih-pilih, tapi harus pandai memilah-milah mana yang buat saya, mana yang bukan. Ya, dan yang lain sebagainya. Saya nggak mengajar itu ya. Coba kita lihat sebentar lagi supaya jelas ya. Saudara begini. Karena semuanya pasti baca Alkitab. Karena saya masih jumpai kadang-kadang ya kita menurut saya kurang tepat menafsirkannya. Sehingga kita nggak bisa mengerti kehendak Tuhan dengan baik dan menjalaninya. Coba Lukas pasal 24 ayat 24. Dikatakan demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, tentang Yesus. Aku dalam kitab Taurat Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan kitab nabi-nabi Yesaya, Yeremia, Yeskel, Hosea, Yoel, Amos, dan kitab Mazmur. Jadi sudah lihat, dikatakan itu waktu Yesus bangkit, Yesus betul muridnya bilang harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Di mana? Baik hukum Taurat, hukum kitab nabi-nabi, hukum kitab Mazmur. Jadi PL itu berbicara tentang Yesus. Jadi kalau kita membaca PL, entahkah hukum Taurat, surat nabi-nabi, kita harus bisa menemukan Yesus di dalamnya. Yesus harus menjadi pusat perhatian kita. Ketika Yesus menjadi pusat perhatian kita dalam kita membaca kitab Taurat, kemudian kitab nabi-nabi, kita akan mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna dalam hidup kita dan kita bisa menghidupinya. Saudara, coba selanjutnya Lukas 24 ya ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis dengan begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk mengampunan dosa harus diberitahukan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ya, jadi sudah lihat ya, kitab Taurat, kemudian nabi-nabi dan Mazmur itu berbicara tentang Yesus dan pekerjaannya yang sudah selesai di atas kayu salib. Makanya tadi saya katakan, ketika kita membaca PL, pusat kita harus kepada Kristus dan pekerjaannya yang sudah selesai. Makanya kalau kita baca Ulangan pasal 28, kita harus melihat Yesus dalam kitab Galatia. Yesus sudah mati, hidupku nggak ada, tutup lagi. Amen.
Seperti itulah. Jadi kita bisa mengerti. Kalau kita mengerti, wah hidup saya ini pasti diberkati. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita enjoy. Amin. Saya suka tuh dengan lagu itu. Aku diberkati, yes. Ya, itu lagu-lagu yang luar biasa ya. Memang harus itu yang kita perkatakan. Karena nggak sedikit loh anak-anak Tuhan seperti itu. Bahkan saya juga cukup sedih kadang-kadang dari memang, lu harus begini ya. Kalau nggak begini, kutuk datang. Saya sih sudah bertobat sudah. Sudah bertobat sekian tahun yang lalu. Saya berkeliling-keliling di seluruh gereja. Ya, kalau khotbah itu 1 tahun sudah full. Kalau ketika saya sedang istirahat di rumah, Tuhan bilang, aduh banyak orang gak mengkhotbahkan aku lagi. Nah dari situlah saya bertobat. Saudaraku, dari situlah saya menjadi orang yang Christ Center. Amin. Apapun yang saya baca, apapun yang saya renungkan, apapun yang saya pelajari, saya harus berpusat pada Kristus untuk saya mengerti kehendak Tuhan dengan benar dan saya hidupi. Nah itu baru kita enjoy. Jadi sejak itu yang keluar dari bibir saya cuma Yesus. Amin. Christ Center, kabar baik. Good news, bilang Injil adalah kabar baik. Injil adalah kabar baik. Di dalam kabar baik, bilang di dalam kabar baik, tidak ada kabar buruk. Tidak ada kabar. Jadi yang kabar buruk, Jadi kabar buruk bukan Injil. bukan. Itu bagian saya ya, canda ya kan ya. Haleluya. Setuju nggak setuju? Ya itulah bagian. Amin. Ya, karena aku jadi saya hanya memberitakan kabar baik. Jadi bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Sederhana, baca Alkitab, andalkan kuasa Roh Kudus. Tapi ketika kita baca Alkitab, kita harus bisa memilah-milah dan bukan pilih-pilih. Itu yang pertama ya. Cepat, masih ada 2 ayat tapi saya akan cekok nggak banyak ya. Yang kedua ayat 16. Tadi kan 17. Sekarang kita ayat sebelumnya ya, simpel ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yang namanya orang sekolah, selain perlu guru, perlu buku, perlu waktu. Ya kan? Perlu waktu. Ya, SD berapa tahun? SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, S5, kelapa muda. Perlu waktu yang dikorbankan untuk belajar. Nah coba Alkitab pergunakan waktu yang ada untuk belajar. Jadi saudara, kita harus pergunakan waktu-waktu kita ini untuk lebih banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan, baca Alkitab, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan Roh Kudus, maka kita akan gampang mengerti kehendak Tuhan. Saya akan gampang mengerti kehendak Kak Rima kalau saya sering ketemu, sering ngobrol. Kalau setahun sekali, ya saya tahu mukanya tapi nggak tahu kehendaknya. Tapi kalau saya semakin dekat, sering ngobrol, sering curhat, sering ketemu, gampang nggak saya ngerti? Gampang, simpel kok untuk ngerti kehendak Tuhan. Luangkan waktu lebih banyak, bersekutu dengan Tuhan, tinggal di dalam hadiratnya, ya kan? Mengandalkan kuasa Tuhan, baca Alkitab, nanti Tuhan tuntun dengan banyak cara. Bagaimana cara? Ini kan baca aja lah. Banyak cara, saya nggak membatasi caranya Tuhan. Jadi yang pertama, miliki kerinduan. Ya, itu yang pertama. Kesadaran bahwa kita nggak bisa hidup dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, baca Alkitab. Nah, andalkan kuasa Roh Kudus, lebih banyak bersekutu. Yang terakhir, yang terakhir enak. Ayatnya kan nggak usah banyak-banyak ya. Saudara ini banyak yang sudah hafal ayat, jadi nggak usah dibaca. Ya. Ayat 15. Tuh kan, jadi kan tadi ayat 17, Efesus 5 ayat 17. Yang kedua Efesus 5 ayat 16. Sekarang kita Efesus 5 ayat 15 ya. Ini. Karena itu perhatikanlah. Jadi yang pertama tadi usahakan, kedua tadi apa? Belajar. Pergunakan waktu. Yang ketiga ini adalah perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang. Nah, iya. Jadi gimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Simple.
Yang ketiga, perhatikan hidup kita ini yang sekarang kita hidup ini jangan seperti orang. Gitu. Itu kan judulnya hidup sebagai anak-anak terang. Jadi perhatikan hidup kita, jangan seperti orang lain. Maka kita akan mengerti kehendak Tuhan di situ. Contoh, kita kan anak terang, anak Tuhan. Kemudian kita perhatikan hidup kita nih kalau berteman dengan orang lain. Nah, kalau orang lain ngomongnya jorok, kita juga ngomongnya jorok, berarti kita seperti orang itu. Berarti nggak ada bedanya dong. Nah, perhatikanlah hidupmu, jangan seperti orang itu. Jadi kalau kita ngomong jorok, orang lain ngomong jorok, apa kehendak Tuhan? Ya kita jangan ngomong jorok, simpel nggak? Harus tampil beda. Jadi dengan kita memperhatikan hidup kita dan bandingin dengan orang yang di luar Tuhan, kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Simpel. Bisnismen, yang bisnismen di luar Tuhan tipu sana, tipu sini. Nah, kita bisnismen di dalam Tuhan tipu sana, tipu sini. Berarti kan nggak ada bedanya. Apa kehendak Tuhan? Ya kamu nggak boleh tipu sana, tipu sini. Bisnisnya dengan cara yang baik. Jadi ketika hidup kita sama dengan orang dunia, sebenarnya Tuhan sedang mengajar kita, lu harus beda dong, gitu. Jadi gampang mengerti kehendak Tuhan. Bandingkan hidup kita dengan orang lain yang belum mengenal Tuhan. Apakah hidup kita sama atau enggak sama? Kalau sama, berarti kita belum berjalan dalam kehendak Tuhan. Gitu aja. Tapi kalau kita sudah mulai beda, kita sedang berjalan dalam kehendak Tuhan. Mereka pencemooh, kita enggak mencemooh, kita sedang berjalan dalam kehendak Tuhan. Mereka suka nipu, kita jujur, kita sedang berjalan dalam kehendak Tuhan. Sederhana. Makanya ketika kita diperhadapkan oleh orang-orang yang tidak sempurna, sebenarnya tujuannya bukan untuk kita menghakimi mereka, untuk kita melihat diri kita sama atau tidak, supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan dan melakukan yang benar. Kesimpulan, bagaimana kita berjalan dalam kehendak Tuhan, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan, miliki kerinduan bahwa kita ini nggak bisa hidup dengan tanpa kehendak Tuhan. God atau Holy Spirit, show me your ways, teach me, lead me, and kehendak Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Oh, kalau itu kita sudah miliki kerinduan, itu gampang Tuhan menuntut hidup kita. Ya. Yang kedua, sederhana, baca Alkitab. Ya. Minta Roh Kudus membimbing kita, menuntun kita, mengarahkan kita. Dan ketika kita baca Alkitab, memang nggak boleh pilih-pilih, tapi harus pilah. Nah, saudara sudah ngerti mana yang harus dipilah. Ya. Yang ketiga, sederhana, gunakan lebih banyak waktu. Orang bilang, Pak, saya nggak punya waktu untuk berdoa. Saya nggak punya banyak waktu untuk baca Alkitab. Sederhana sih, pandemi Tuhan izinkan berapa tahun? Nah, coba waktu kita lebih banyak kita pakai buat apa? Semua banyak waktu kan? Banyak waktu. Dulu kalau sebelum pandemi nggak ada waktu, Pak Pendeta doa. Nggak ada waktu baca Alkitab. Coba 3 tahun di rumah aja, banyak waktu. Baca Alkitab nggak? Doa nggak? Sinetron lebih banyak, drakor 40 seri. Ya kan? Makanya, ayo gunain waktu yang ada hari-hari ini ya. Hari-hari jahat loh. Lebih banyak luangkan waktu yang ada, bukan yang nggak ada. Pasti kita ada waktu untuk mendengar firman Tuhan. Yang keempat, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Sederhana. Ayo lihat sekeliling. Hidup kita udah beda belum? Coba lihat kiri kanannya, udah beda belum? Rambut boleh beda, baju boleh beda. Yang penting hati kita, kehidupan kita, perkataan kita, tingkah laku kita. Ya, kalau masih sama dengan orang yang belum mengenal Tuhan, berarti itu tandanya kita harus mengubah hidup kita. Amin. Berarti kehendak Tuhan supaya hidup kita tidak sama seperti itu. Ayo, puji Tuhan, terima kasih. Ayo, WL kembali dengan pujian kitab seni. Luar biasa nih lagu suka saya. Aduh, hanya Tuhan yang sanggup mengubah hidup kita ya. Manusia gak bisa mengubah hidup.